23 Juli 2023 kita sudah menyatakan sikap kita, minta supaya ada proses pemakzulan terhadap Joko Widodo sesuai dengan pasal 7A dilanjutkan dengan 7B. Dan kenapa kita menuntut itu? Karena kita punya sekian banyak fakta di lapangan bahwa ini negara-negara hukum, maka penyelenggara-negaranya harus patuh taat kepada hukum. Yang kita temukan banyak pelanggaran hukumnya, maka kita itu menyatakan sikap untuk terjadinya proses pemakzulan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata penyelenggara negara bukan cuma Joko Widodo yang bermasalah. Di sisi legislatif juga bermasalah, yudikatif juga bermasalah. 3 cabang kekuasaan ini sudah bermasalah, tidak menjalankan fungsi tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi. Maka kita dari petisi 100 yang punya tanggung jawab kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat, menyuarakan dan membacakan petisi itu. Itulah yang paling prinsip perlu kita ingatkan kepada publik tentang 2 hal tadi pertanyaan. Apakah Prabowo berani atau tidak? Ini waktu tinggal 3 bulan. Tapi jawaban kita adalah bahwa ini negara hukum, ada pelanggaran, ada pengkhianatan, maka kita mau ini diproses secara hukum. Segera. Kalau tidak bisa oleh legislatif, DPR, MK, MPR nanti, maka yang punya hak suara yang dijamin oleh konstitusi di pasal 28 dan 28E, yaitu publik, punya hak untuk menyatakan pendapat, bersikap, berkumpul. Maka saya menghimbau kita semua rakyat ini, ya, melalui people power. Ini dijamin oleh konstitusi. Mari kita lawan rezim yang sudah mengkhianati konstitusi ini. Kalau membaca pikiran Pak Jokowi, bacalah kebalikan dari apa yang dia sampaikan. Sampai segitunya itu rakyat jelata melihat sosok itu. Nah, kalau di tulisan sebelumnya Pak Rizal menuliskan tentang pemimpin butut. Itu membahas tentang 10 tahun perjalanan Pak Jokowi. Nah, apa yang menjadi concern yang lebih spesifik dari Pak Rizal tentang Pak Jokowi ini? Tadi kalau standar ganda cuma 2. Ganda 2. Kalau ini dasa muka. Dasa itu 10. Mukanya 10. 10 aja, gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita tuangkan butut. Karena seharusnya wajah itu 1. Nggak boleh, gitu kan, terlalu banyak wajah. Yang menyebabkan akhirnya kalau bahasa Al-Quran mah munafik, gitu Pak. Tidak lurus, gitu kan. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Wajahnya itu tergantung situasi. Datang satu kaum dengan satu wajah, datang lagi kaum lain, wajah lain lagi. Dasar muka tadi, itu yang nggak boleh, dan itu yang ternyata jadi karakter. Kita konklusikan dengan butut. Butut itu singkatan Pak. B-nya birokrasi korup. Gitu ya. U-nya itu utang numpuk. Oke. T-nya tukang tipu. U-nya lagi ujung-ujungnya keluarga. Terakhir Tiongkok. Sebagai andalan. Itu yang saya maksudkan itu. Sehingga nanti diurai gimana gitu kan birokrasi korupnya, gimana apa itu tadi tukang bohongnya, utang numpuknya, utangnya misalnya sampai ke 8.000 triliun gitu kan, yang dulu zaman SBY hanya 2.000 triliun misalnya Pak, seperti itu gitu kan. Numpuk utang, kemudian di mana tipu-tipunya, bohong-bohongnya, kemudian di mana ujungnya keluarga, nepotisme, ujungnya Pak, ujungnya keluarga, ujung ini ujung kebijakan dan ujung masa jabatan. Masa jabatan dia akhir ini dia terang-terangan soal politik dinasti atau nepotismenya. Dan terakhir Tiongkok, itu soal Cina yang dominan dan andalan. Saya kira uraiannya menjadi begitu, sehingga konklusinya ini pemimpin butut. Tapi kan sudah minta maaf Pak. Pak Jokowi udah minta maaf, sampai nangis-nangis katanya. Oh iya Pak. Itu udah sambung ajuin. Buktinya maaf, tapi dia ngerental mobil 1.000
di IKN. Iya. Ya kan sampai ke harga satu hari nyewanya 25 juta apart itu. Ada yang 15 juta juga, tapi yang paling mahal 25 juta sehari. Iya. 1.000 Pak. Kali 1.000. Kali 1.000 itu untuk mengangkut orang-orang. Untuk seremonial yang nggak terlalu penting ya. Seremonial yang hura-hura. Kata Muldoko, untuk kemerdekaan tidak ada yang mahal. Tapi kita lihat, ini bukan untuk kemerdekaan. Kalau untuk kemerdekaan, nyawa pun dikorbankan. Ini untuk hura-hura peringatan kemerdekaan. Foya-foya, penghamburan. Begitu Pak. Gitu. Pemborosan uang negara untuk pesta. Pesta dengan nama peringatan kemerdekaan. Jauh-jauh. Ini namanya berlebihan, Pak. Suatu hal yang tidak wajar, tidak normal, gitu. Dan kan? betul-betul terkesan dipaksakan. Dipaksakan. Bandara belum selesai, jalan tol belum selesai. Jadi ini adalah untuk hanya sekedar pencitraan. Tapi pencitraan itu akan jadi buruk, Pak. Gitu, akan jadi busuk ini. Gitu. Itulah yang kalau rakyatnya cerdas dan rakyatnya berani, mungkin bisa terjadi kayak di Bangladesh. Nah, Bangladesh. Kemudian pemilunya curang. Kok mirip? Mirip, Pak. Makanya kalau saya lihat antara Raja Paksa Sri Lanka dengan Sheikh Hasina dengan Jokowi podo wae. Sama saja. Pak. Sama ini. Mirip-mirip. Hanya di Sri Lanka udah duluan. Begitu baru sekarang di Bangladesh. Saya kira bukan mustahil kalau rakyat Indonesia juga mengkritisi cara berpolitiknya Jokowi yang jor-joran begini, Pak. Seenaknya saja menghambur-hamburkan uang rakyat, bisa terjadi. Masyarakat melakukan pembangkangan. Saya lagi berpikir begini, Pak Rizal. Ini kenapa Indonesia tidak seperti Bangladesh? Kebayangnya tuh ada dua gitu. Yang pertama ada teori yang menyebutkan bahwa rakyat Indonesia itu rakyat yang super sabar gitu. Dikukum aja sabar we gitu. Nerima aja gitu. Atau kekuasaan yang kurang zalim ini sehingga tidak begitu terasa di hati sanubari rakyat atau nggak langsung berhubungan dengan upaya mereka makan sehari-hari gitu. Atau ada teori lain, Pak Rizal? Mungkin saja karena ada stick and carrot. Nah, kita ini mungkin terlalu diberi carrot, itu wortel. Ada stick gitu kan, Iya. dan carrot kasih makan, wortel. Mungkin kita ini masih senang dikasih makan, jadi belum ada pemecutnya, belum stick. Gitu. Betul tadi itu mungkin kurang jadi ke situ pengen dikerasin. Artinya memang, tapi jangan lupa kalau konteks Indonesia tahun 65 kita menggulingkan Soekarno itu dengan massa, Pak, gitu kan. Sama dengan Bangladesh, sama dengan Sri Lanka. 98 juga kan? 98 sama juga. Jadi ini mungkin hanya faktor momentum. Kalau saya momentum, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ada saat, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa dipercepat. Itu disebut momen. Itu walaupun saat di situ kiamat, tapi konteks universalnya saat apa saja. Kalau sudah Allah tetapkan waktunya, tidak bisa dipercepat, bisa berlambat. Jadi mungkin soal momentum, gitu kan, kepekaan. Tapi nanti bisa momentum itu aspeknya ekonomi, Pak. Aspeknya perampokan kedaulatan rakyat. Aspeknya mungkin agama, Pak. Itu bisa saja aspek-aspek keagamaan, atau mungkin aspek-aspek keamanan negara. Jadi banyak nanti aspek-aspek ini yang saya yakin akan berhimpun semua. Ini sudah ada, gitu. Hanya belum berkulminasi, gitu kan. Mungkin energi untuk perubahannya sudah ada, belum bersinergi. Iya.